Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Teman-teman yang dirahmati Allah, para pemirsa Mufid TV Official, terkhusus para mahasantri dan mahasantriwati Mufid Islamic Academy. Pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan bahas bagian terakhir dari penjelasan 3 landasan utama atau syarah al-usul ats-tsalatsah, yakni tentang larangan menyembah taghut. Larangan menyembah taghut. Wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah wa yanhahum an ibadatit taghut. Allah mengutus seorang rasul untuk setiap umat sejak zaman Nuh alaihi salam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap rasul yang diutus ditugaskan untuk menyerukan kepada mereka agar menyembah atau beribadah kepada Allah Ta'ala dan melarang mereka untuk menyembah taghut. Wad-dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Quran Surah An-Nahl ayat 36. Teman-teman yang dirahmati Allah, nanti akan ada pembahasan tentang taghut. Apa itu taghut dan rincian-rinciannya. Adapun munasabah atau korelasi antara bab taghut ini dengan bab-bab yang sudah kita bahas adalah bahwasanya kita berkewajiban untuk mentauhidkan Allah. Dan sebagai konsekuensinya, berarti kita harus menghindari dan meninggalkan segala bentuk penyembahan kepada yang selain Allah. Dan segala sesuatu yang disembah selain Allah ini disebut juga dengan taghut. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, pada setiap umat di kalangan manusia diutus seorang rasul yang tugasnya adalah untuk memberikan penjelasan kepada umat tentang apa yang harus mereka kerjakan kepada Allah Ta'ala berupa peribadatan. Bagaimana tata caranya? Apa yang harusnya mereka tidak kerjakan, seperti syirik misalnya. Sehingga tidak ada lagi nanti di hari kiamat orang yang mengatakan, oh saya nggak tahu kalau saya harus bertauhid. Dan saya nggak tahu kalau ternyata kita ini dilarang untuk berbuat syirik. Tidak ada lagi kata-kata demikian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami tidak akan mengadab sebelum kami mengutus rasul. Al-Quran surat Al-Isra ayat 15. Teman-teman yang dirahmati Allah, setiap rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada seluruh umat, tugasnya adalah untuk mendakwahkan tauhid, yaitu mengajak seluruh manusia untuk beribadah kepada Allah semata. Mereka juga ditugaskan oleh Allah untuk melarang penyembahan terhadap taghut. Dan makna dan rinciannya akan disebutkan nanti. Tugas Rasul yang demikian berdasarkan firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat 36 yang sudah dibawakan tadi. Kata Allah Ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus seorang Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Syekh Shalih bin Fauzan juga menambahkan, setelah manusia memahami dan menjalankan tauhid, maka para Rasul menerangkan rincian syariat yang mencakup halal haram, kemudian syariat-syariat seperti ibadah sholat, manasik haji, puasa, dan lain-lain, yang satu umat dengan umat yang lain bisa berbeda-beda bentuk syariat dan halal haramnya, tergantung dengan perbedaan kondisi dan kebutuhan mereka. Sebagian dari umat terdahulu, ada yang syariatnya sudah dihapuskan oleh Allah Ta'ala, sesuai dengan yang Allah kehendaki.
Hingga akhirnya bisa jadi ada syariat yang sudah dihapuskan seluruhnya sejak datangnya Islam. Yang terhapus hanya berkisar pada masalah halal haram dan sebagian bentuk-bentuk peribadatan. Adapun masalah tauhid, maka akan sama antar umat yang satu dengan umat yang lain, dari Rasul yang satu sampai Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Semuanya akan sama dari sisi tauhid ini. Dan sebagai konsekuensi dari disyariatkannya sebagian syariat, bahkan seluruh syariat ketika Islam telah datang, maka kewajiban kita untuk memeluk Islam secara sepenuhnya, dan barang siapa yang tetap berada di dalam agama yang telah dihapuskan dengan datangnya Islam melalui Rasulullah SAW, maka orang ini disebut dengan kafir. Catatan saya, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa agama yang selain Islam itu bukan kafir, melainkan non-muslim. Kita katakan ini hanya sekadar penghalusan bahasa. Yang jelas, siapa yang tidak memeluk agama Islam, maka orang ini dikatakan kafir. Teman-teman yang dirahmati Allah, berikut ini adalah penjelasan tentang tauhid. Waftaradallahu ala jami'il ibadi al-kufra bit-taghuti wal imana billah. Allah mewajibkan setiap hambanya untuk mengingkari tauhid dan hanya beriman kepada Allah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ma'na at-taghut ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, taghut itu adalah sesuatu yang seorang hamba menyembahnya atau mengikutinya atau menaatinya secara melampaui batas. Wat-tawaghitu katsirun ru'usuhum khamsatun iblisu la'anahullah wa man 'ubida wa huwa radin wa man da'an nasa ila ibadati nafsihi wa man idda'a syai'an min 'ilmil ghaibi wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Taghut itu sangat banyak jenisnya. Di antara taghut yang paling besar ada 5. Yang pertama, iblis yang dilaknat Allah. Yang kedua, setiap orang yang disembah dan dia ridho atau rela diperlakukan demikian. Yang ketiga, orang yang mengajak orang lain untuk menyembah dirinya. Yang keempat, orang yang mengklaim memiliki ilmu gaib. Dan yang kelima, orang yang berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, taghut itu secara bahasa artinya melampaui batas. Misalnya ada air berlebihan, lalu tumpah-tumpah, itu namanya telah togho, telah melampaui batas. Adapun menurut syariat, taghut itu artinya terlampauinya batas diri seorang hamba. Seorang hamba memiliki batasan diri yang Allah tetapkan, maka dia harus berhenti pada batasan tersebut, dan bila dia melanggar batasan yang Allah tetapkan, berarti dia bisa menjadi taghut. Dan taghut, definisi yang komprehensif adalah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim, yaitu sesuatu yang seorang hamba menyembahnya atau mengikutinya atau menaatinya secara melampaui batas. Allah Ta'ala memerintahkan makhluknya untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Ini batasannya. Maka siapa yang disembah dan dia rela untuk disembah, berarti dia telah melampaui batas sebagai seorang hamba. Dan ini disebut dengan taghut. Di antara contoh taghut yang kita kenal adalah Fir'aun, Namrud, sebagian syekh dari tarekat-tarekat sufiyah yang mereka berlebih-lebihan dalam mengagungkan gurunya. Sebagian dari mereka itu sangat senang dan bangga bila dijadikan seseorang yang sangat dielu-elukan hingga sampai pada batas peribadatan ditujukan kepada mereka. Maka Fir'aun dan Namrud serta orang-orang yang senang untuk disembah, maka ini sejatinya adalah bagian dari taghut. Teman-teman yang dirahmati Allah, Syekh Shalih bin Fauzan juga mengatakan
bahwa Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk meneladani Nabi Muhammad SAW. Apabila ada orang dari kalangan para ulama atau da'i memiliki jalan yang bertentangan dengan jalan Nabi Muhammad SAW, maka tidak boleh kita ikuti mereka. Kita harus mengikuti jalan Nabi karena inilah yang menjadi batasan dalam keteladanan. Maka siapa yang melanggar batas tersebut dan meyakini itu boleh, yakni mengikuti jalan yang selain jalannya Nabi, maka dia bisa menjadi taghut. Di antara contohnya adalah sebagian orang-orang tarekat sufiyah. Apapun yang mereka katakan, meskipun bertentangan dengan Nabi Muhammad SAW, maka pengikutnya harus mengikutinya. Ini menjadi taghut karena melanggar batasan keteladanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 31 sampai 32. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atii'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Ini adalah perintah dari Allah Ta'ala untuk kita meneladani Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk cinta kita kepada Allah. Selanjutnya Syekh Shalih bin Fauzan juga mengatakan, halal yang sesungguhnya adalah halal yang ditetapkan Allah. Haram yang sesungguhnya adalah haram yang telah ditetapkan Allah. Maka siapa yang menetapkan sesuatu yang halal dan haram bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, maka dia bisa menjadi taghut. Karena Allah memberikan batasan kepada mereka untuk menetapkan halal dan haram sesuai dengan yang Allah tetapkan. Teman-teman yang dirahmati Allah, taghut itu sangat banyak contohnya. Namun di sini disebutkan yang paling besar saja, jumlahnya ada 5. Yang pertama adalah iblis yang dilaknat Allah. Dilaknat itu maknanya adalah dijauhkan dari rahmat. Kenapa iblis dijauhkan dari rahmat? Karena Allah memerintahkan dia untuk sujud kepada Adam, tapi dia menolak. Yakni maksudnya menolak perintah Allah. Dia menyombongkan diri di hadapan Allah sebagaimana yang Allah ceritakan. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata, aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Al-Quran surat Shad ayat 76. Ada yang mengatakan iblis itu dinamakan iblis karena dia adalah makhluk yang ablasa, yang berputus asa dari rahmat Allah. Iblis inilah yang mengajak manusia untuk menyekutukan Allah dan menyembah selain Allah. Iblis juga yang mengajak manusia untuk mengikuti jalan yang selain Rasulullah. Iblis juga yang mengajak orang untuk menetapkan halal haram selain yang Allah tetapkan. Karena itu semua, maka iblis merupakan sumber segala keburukan dan dia disebut sebagai taghut yang paling besar. Taghut yang kedua adalah orang yang disembah dan dia ridho atau rela diperlakukan demikian. Adapun orang yang disembah tapi dia tidak rela, maka dia tidak dikatakan taghut. Contohnya adalah Nabi Isa bin Maryam. Begitu juga ibunya Nabi Isa, yaitu Maryam. Begitu pula Uzair, dan banyak di antara wali Allah dan orang-orang soleh lainnya, termasuk di antaranya Nabi Muhammad SAW sendiri, yang justru semasa hidupnya mengingkari hal-hal tersebut dan memerangi pelakunya. Mereka tidak ridho apabila mereka dijadikan sesembahan selain Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada faedah menarik di sini. Ada ayat yang mengatakan, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahannam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Ketika ayat ini turun, maka orang-orang musyrik berkata dengan bangga, loh, kami kan juga menyembah Isa. Berarti Isa juga masuk neraka dong bersama kami. Maka Allah menjawab perkataan mereka semua dengan ayat yang setelahnya. Kata Allah Ta'ala, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha muba'adun la yasma'una hasisaha
wa hum fima ishtahat anfusuhum khalidun. Kata Allah, bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan baik dari kami, mereka itu semua dijauhkan dari neraka. Dan di antara mereka yang Allah tetapkan baik dan dijauhkan dari neraka adalah Nabi Isa dan juga ibunya, yang mereka disembah tetapi mereka tidak ridho. Mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati apa yang mereka inginkan. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 101-102. Togut yang ketiga adalah orang yang mengajak orang lain untuk menyembah dirinya. Contohnya adalah Fir'aun. Allah mengatakan bahwa dia berkata, faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun itu berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Dalam surat An-Nazi'at ayat 24. Contoh yang lain adalah para pengikut tarekat Sufiyah yang mereka kadang mengajak murid-muridnya untuk mendatangi kubur mereka setelah mereka wafat. Ini sejatinya mengajak orang untuk menyembah dirinya dengan dalih syafaat. Orang yang keempat yang juga dikatakan togut adalah yang mengklaim memiliki ilmu ghaib. Contohnya tukang sihir, peramal, dukun, dan semacamnya yang mengaku bisa menerawang masa depan. Mereka berkata, nanti bahagianya gini, kamu akan dapat rezeki kalau begini dan begitu. Yang sifatnya ramalan. Ini semua adalah bentuk togut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul." Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang ghaib. Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu kecuali dari kalangan rasul yang Allah ridhoi. Ini disebutkan di dalam surat Al-Jin ayat 26-27. Ayat ini secara gamblang menyebutkan bahwa yang mengetahui perkara ghaib hanyalah Allah. Adapun Rasul, mereka mengetahui perkara yang ghaib sebatas yang Allah beritahukan saja. Maka apabila ada orang mengaku-ngaku bahwa dia memiliki pengetahuan yang ghaib atau memiliki ilmu ghaib, maka orang ini bisa dikatakan togut, bahkan bisa murtad dari Islam. Yang kelima, orang yang juga dikatakan togut adalah yang berhukum dengan selain hukum Allah. Yakni yang meyakini bolehnya meninggalkan hukum Allah. Termasuk di dalamnya orang yang mengatakan undang-undang yang dibuat oleh manusia itu sama saja, bahkan lebih baik daripada syariat yang diturunkan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuriduna ayyatahakamu ila togut. Mereka hendak berhakim kepada togut. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 60. Adapun orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, tetapi pada dasarnya dia punya keinginan untuk ditetapkannya syariat Allah, dijalankannya syariat Islam, tetapi mereka tidak mampu untuk menjalankannya, misalnya karena tidak memiliki kekuatan atau kekuasaan, maka mereka bukan termasuk di antara togut yang disebutkan di sini. Sekali lagi, yang bisa disebut dengan togut dalam poin kelima ini adalah yang berhukum dengan hukum selain Allah, meyakini bolehnya demikian, bahkan dia mengatakan bahwa syariat yang mereka punya atau yang mereka buat itu lebih baik daripada syariat Islam. Ini yang disebut dengan togut. Begitu pula orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah karena faktor ijtihad yang salah, tetapi dia memiliki keilmuan dan kapasitas untuk berijtihad, maka dia tidak dikatakan togut. Karena Rasulullah SAW mengatakan, idza hakama al-hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajran, wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajr. Jika seorang hakim berijtihad dan ijtihadnya benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Dan apabila dia berijtihad dan ijtihadnya salah, maka baginya 1 pahala. Selanjutnya akan disebutkan dalil yang menyebutkan kewajiban mengingkari taghut. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa لا انفصام لها
والله سميع عليم. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada wul tali yang amat kuat, yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Wa hadza huwa ma'na la ilaha illallah. Dan inilah yang menjadi inti makna kalimat La ilaha illallah. Teman-teman yang dirahmati Allah, Syekh Shalih bin Fauzan mengatakan, penulis menyebutkan dalil tentang kewajiban mengingkari Tagut dan larangan untuk mengikuti atau menyembahnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 256. Dalam ayat tadi juga disebutkan pengingkaran Tagut lebih dahulu daripada iman kepada Allah. Ada firman Allah, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ. Ini disebutkan lebih dahulu daripada وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, yaitu beriman kepada Allah. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, hal ini dikarenakan iman kepada Allah dan segala bentuk ibadah kepada Allah tidak akan bermanfaat bila kita tidak mengingkari Tagut. Jika ada orang mengatakan bahwa dia beriman kepada Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan haji, tapi dia tidak mengingkari atau tidak berlepas diri dari kemusyrikan dan orang-orangnya, maka amal yang dia kerjakan tidak bermanfaat dan dia belum dikatakan seorang muslim yang benar karena dia tidak mengingkari Tagut. Bentuk pengingkaran terhadap Tagut mencakup beberapa hal. Pertama adalah menolak meyakininya. Kedua, meyakini kebatilannya. Yang ketiga adalah menjauhinya. Dan yang keempat, menjauhi para pelakunya. Catatan, kecuali kalau ada orang yang melakukannya karena faktor tidak tahu dan kita yakin bahwa kita mampu untuk mendakwahinya. Maka yang seperti ini jangan dijauhi, tapi justru didekati, kita taklukkan hatinya supaya kita bisa mengajaknya ke jalan Allah Ta'ala. Selanjutnya, Syekh Shalih bin Fauzan mengatakan, faidah yang lain dari ayat ini tidak akan berkumpul antara keimanan dan kekafiran dalam hati seorang hamba. Faidah yang lain, inti makna kalimat la ilaha illallah adalah mengingkari Tagut sebagai bentuk wujud la ilaha dan beriman kepada Allah sebagai bentuk penetapan illallah. Saya ulang, bila kita bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kemudian kecuali Allah, maka mengingkari Tagut adalah bagian dari la ilaha. Menetapkan keimanan kepada Allah adalah bagian dari illallah. Semoga ini bisa dipahami. Selanjutnya bagian yang terakhir dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Wa fil hadits, terdapat hadis Nabi SAW yang berbunyi, Ra'sul amri al-Islam wa umuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. pokok segala urusan adalah Islam, tiang penopangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, Islam adalah berserah diri kepada Allah, patuh kepadanya, dan melaksanakan ketaatan kepada Allah, serta berlepas diri dari kemusyrikan dan para pelakunya. Untuk masuk Islam, seseorang harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dulu, yang diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan ada perwujudan berupa amalan dengan anggota badan. Masalah ini sudah kita sebutkan waktu kita membahas tentang tingkatan-tingkatan Islam. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, tubuh manusia jika kehilangan kepala, maka akan mati. Begitu juga agama. Jika kehilangan kepalanya, yaitu Islam atau Tauhid, maka keislamannya akan mati atau dianggap tidak ada. Atau dengan kata yang lebih singkat, siapa yang tidak bertauhid, maka keislamannya tidak teranggap. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, pondasi agama ini adalah salat. Seperti halnya bangunan rumah, tidak akan berdiri dan bisa runtuh jika dibangun tanpa tiang penopang. Maka begitu pula agama Islam.
maka dia bisa runtuh bila seseorang tidak mengerjakan sholat. Lalu bagaimana hukumnya orang meninggalkan sholat? Syekh Shalih bin Fauzan mengatakan ada dua keadaan. Bila meninggalkan sholat secara sengaja karena malas atau enggan, tapi dia tetap meyakini kewajibannya, maka orang ini dihukumi kafir menurut pendapat yang lebih tepat di kalangan para ulama. Karena sekadar pengakuan tidak akan bermanfaat jika tidak ada pengamalan. Adapun orang yang kedua yang meninggalkan sholat secara sengaja karena menentang kewajibannya, maka dia kafir keluar dari Islam tanpa ada khilaf sama sekali. Di dalam buku ini, pada catatan kaki saya berikan hadis yang bisa menjadi landasan penguat bahwa orang yang meninggalkan sholat meskipun dia meyakini kewajibannya, maka dia kafir. Hadis tersebut berbunyi, Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas sholah. Sesungguhnya pembatas antara orang muslim dengan yang melakukan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Saya ulang, meninggalkan sholat karena enggan atau malas meskipun meyakini kewajibannya, ini ada khilaf di antara para ulama, dan Syekh Shalih bin Fauzan termasuk yang berpendapat kafir hukumnya. Keadaan yang kedua, tidak sholat karena memang menentang kewajibannya, maka orang ini kafir tanpa ada khilaf sama sekali. Terakhir, puncak agama ini adalah jihad di jalan Allah. Jihad menunjukkan kekuatan Islam yang lahir dari kekuatan iman. Jika jihad tidak ditegakkan, maka itu menunjukkan lemahnya Islam dan lemahnya kaum muslimin. Unta jika memiliki punuk, maka dia kuat. Jika tidak, maka dia lemah. Ini adalah perumpamaan dari Islam seperti unta yang memiliki puncak alias punuk. Dan Islam puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadhtum adhnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad, sallallahu 'alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian melakukan transaksi jual beli dengan cara inah, yang ini merupakan salah satu bentuk riba, akal-akalan supaya bisa terlegalkan padahal riba. Kalian memanggangi ekor-ekor sapi, sibuk dengan pertanian dan kalian tinggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan, yang dia tidak akan mencabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman yang dirahmati Allah, dengan daya dan kekuatan dari Allah Ta'ala, kita telah menyelesaikan syarah al-usul ats-tsalatsah atau penjelasan 3 landasan utama. Kita bersyukur kepada Allah telah menamatkan salah satu dari kitab yang sangat bermanfaat, yang semoga dengan mempelajari kitab ini, kita bisa memahami Islam, memahami Allah dan Rasulnya dengan lebih sempurna, bukan cuma sekadar ikut-ikutan dalam beragama, melainkan kita mengetahui Allah, Rasulnya dan agama Islam itu beserta dalil-dalilnya. Dan sebagaimana yang pernah kami sebutkan di video pertama dari penjelasan 3 landasan utama Mufid Islamic Academy ini, bahwa buku ini sebenarnya telah kami tamatkan pada bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Video-video lengkapnya teman-teman bisa akses di YouTube dan Facebook Mufid Safitra. Perbedaan antara penjelasan 3 landasan utama pada bulan Ramadan 1441 dengan yang sudah kita bahas selama mengikuti Mufid Islamic Academy adalah pada tingkat detailnya. Pada Mufid Islamic Academy, kita menyesuaikan tingkat detail sebatas yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin, khususnya yang baru belajar. Sedangkan pada penjelasan 3 landasan utama yang kita bahas di bulan Ramadan 1441, detailnya adalah berdasarkan setiap kalimat dan kata yang memiliki faidah. Sehingga teman-teman bisa compare nanti. Kita di Mufid Islamic Academy memiliki 20 video materi yang rata-rata 20 sampai 30 menit. Sedangkan pada syarah yang lebih detail pada Ramadan 1441, videonya adalah 1 sampai 1,5 jam sebanyak 18 video. Jadi kurang lebih ada 2 kali atau sampai 3 kali level of detail
dari apa yang sudah kita dapatkan selama mengkaji buku ini di Mufid Islamic Academy. Semoga apa yang kita dapatkan dari Mufid Islamic Academy, khususnya dalam pembahasan penjelasan 3 landasan utama ini, bisa bermanfaat untuk menjadi bekal ilmu bagi kita sendiri dan bisa kita dakwahkan kepada keluarga, teman di kantor, teman di kampus, dan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.